Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Syafia dengan NIM O1A1 20216 dari kelas D, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Haluleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang metabolisme karbohidrat. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Yang kedua yaitu siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Yang ketiga yaitu metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Yang keempat yaitu metabolisme aerob dan anaerob. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Hal ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Selanjutnya, glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Hal ini terjadi apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Yang terakhir yaitu gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mengekspresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Yang pertama yaitu siklus glikolisis. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Proses glikolisis terbagi menjadi 9 tahap. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bisofat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini akan dibutuhkan energi dari ATP. Fruktosa 1,6 bisofat atau 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau 3 atom C dan dihidroksi aseton fosfat 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldose. 1 molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Gliserida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3 bisfoglycerat
akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat oleh enzim gliserdehida 3-fosfat di dehidrasi. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. 1,3 bisfosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepas energi dalam bentuk ATP. 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat oleh enzim enolase. Fosfoenol piruvat akan diubah menjadi piruvat yang dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Kita masuk pada yang kedua, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Proses siklus Krebs terbagi menjadi 8 tahap. Tahap yang pertama, asetil yang berkaitan dengan KOA kemudian bereaksi dengan asam oksaloasetat 4 karbon membentuk asam sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Asam sitrat 6 karbon kemudian membentuk isomernya dengan menerima dan melepaskan air atau H2O membentuk asam isositrat. Asam isositrat kemudian melepas gugus karboksil dan atom H untuk ditransport ke NAD sehingga terbentuk NADH dan asam isositrat berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Asam alfa ketoglutarat kemudian melakukan hal yang sama dengan asam isositrat, kemudian terbentuk suksinil yang berkaitan dengan KOA, kemudian membentuk suksinil KOA. Suksinil KOA melepaskan KOA-nya, lalu melepaskan atom P untuk ditransfer ke GDP sehingga menjadi GTP. Lalu siklusinis KOA berubah menjadi suksinat. Suksinase melepas kedua atom H-nya lalu ditransfer ke FAD, membentuk FADH2, suksinat berubah menjadi fumarat. Fumarat berkaitan dengan air membentuk asam malat. Asam malat melepas atom P ke NAD sehingga berubah menjadi NADH menjadi asam oksaloasetat. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu siklus rantai transport elektron. Transfer elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 oksidatif dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Senyawa yang dihasilkan selama tahap glikolisis maupun siklus Krebs dan berpotensi untuk melepaskan elektron yaitu NADH dan NADH2 dan FADH2. Hasil akhir dari sistem transfer elektron ini adalah 3-4 molekul dan 6 molekul H2O atau air. Proses transfer elektron ini bisa dilihat pada gambar di samping kanan. NADH akan melepas elektronnya kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+
keluar menuju ruang antar membran. Elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Elektron akan diteruskannya pada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berkaitan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein, memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran H+. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP. Secara bersamaan, karena terdapat 3H+ yang masuk kembali di dalam matriks, maka terbentuk 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Kita masuk pada proses pokok pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Hubungan antar metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino dalam katabolisme lemak diubah menjadi asam lemak, karbohidrat menjadi glukosa, dan protein menjadi asam amino. Kemudian diubah menjadi asetil CoA, kemudian menjadi asetil CoA agar bisa masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP. Kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu metabolisme aerob dan anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses pemecahan glukosa menghasilkan energi dengan adanya oksigen yang akan menghasilkan sisa air dan karbon dioksida. Respirasi anaerob merupakan pemecahan glukosa menghasilkan energi tanpa adanya oksigen dengan hasil akhir berupa asam laktat pada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan juga alkohol pada jamur bersel satu atau yeast. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.